Nah, menu hari ini bener-bener endul banget. Aku ada bikin sambal udang, rebusan daun singkong karet, dan ada rebusan kepitingnya juga. Masya Allah. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oh ya guys, ini untuk di udang sama kepitingnya aku beli tadi pagi di sekitaran jam 9-an ya kalau nggak salah. Terus untuk udang yang super gede-gede ini tuh per kantongnya aku beli di harga 15 ribuan aja. Berhubung karena keluarga aku itu tuh pecinta persifutan, jadi ya udah di sini tuh aku ambil 2 kantong ya untuk udangnya jadi 30 ribu. Terus untuk kepitingnya di sini tuh aku ambil 1 bungkus aja, harganya cuma 15 ribuan. Tapi bisa dibilang ini tuh cuma dapat 1 ya, tapi lumayan gede lah. Kenapa aku ngambil kepitingnya cuma 1 ya, karena udah kehabisan say. Aku udah keduluan sama yang lain dan ini udah yang terakhir kalinya nih, cuma 1 biji lagi. Karena biasanya ibu-ibu penjualnya ini tuh kalau mampir ke rumah itu posisi kepitingnya masih banyak banget, dan biasanya aku tuh beli di sekitaran timbangan 1 kilo. BTW harga kepiting di tempat aku itu tuh per kilonya 40 ribu ya say. Jadi walaupun pagi ini aku tuh cuma kebagian 1 ekor aja kepitingnya, ya nggak apa-apa, seenggaknya aku nggak gentayangan lagi ya kan, karena aku masih ada dapat jatah ataupun dapat bagian nih. Gak tahu kenapa aku tuh semenjak nikah kok malah suka banget sama yang namanya persifutan seperti cumi, gurita, terus udang, terus kepiting. Padahal dulu waktu masih kanak-kanak aku tuh masya Allah kalau misalkan abis makan udang ataupun makan kepiting aku tuh langsung hoe muntah gitu loh, karena sakit perut, sakit kepala. Nah, masih ada satu lagi nih yang paling bikin aku trauma banget kalau misalkan mau makan sayur cumi. Ada yang tahu nggak nih? Sini 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 kumpul aku cerita ini ya guys. Seingat aku dulu tuh waktu aku masih duduk di bangku kelas 3 atau kelas 4 SD kayak gitu. Aku termasuk agak yang sedikit nakal ya, soalnya agak sedikit bandel, suka nggak ngedengerin omongan orang tua. Nah, ceritanya waktu itu emak aku tuh abis keluar rumah ya, abis dari pasar kayak gitu, terus pulangnya bawa cumi kayaknya sekitaran timbangan 1 kiloan gitu. Terus udah dibersihin, udah dicuci, terus dimasak nih sama emak aku. Nah, berhubung anaknya ini tuh orangnya nggak tahanan, itu sayur baru aja mendidih, baru dimasukin micin, baru ditambahin masako, baru ditambahin gula, belum mateng lah ya istilahnya. Tapi karena aku udah berapa kali nih ngomong sama emak aku tuh, minta mak dikit mak, udah lapar mak, ini tuh wangi banget, perut aku udah lapar mak, minta mak. Nah, di situ tuh emak aku udah berapa kali juga yang ngingetin kalau itu tuh sayur nggak boleh diambil dulu dan nggak bisa dimakan karena itu tuh masih mentah, takutnya nanti kamu muntah gitu ya emak aku bilang. Tapi ya karena namanya anak bandel itu tadi, sebegitu emak aku tuh keluar rumah kayak gitu ya, entah nyapu entah jemur pakaian waktu itu, langsung deh itu sayur cumi yang masih ada di atas tungku langsung aku ciduk-cidukin ke dalam mangkok, terus aku cemilin sambil ngumpet di bawah kolong tempat tidur emak aku ya waktu itu, alias di bawah ranjang. Karena zaman dulu itu tuh rata-rata kalau di kamar pasti pada pakai ranjang. Kalian pada tahu nggak sih yang namanya ranjang? Pokoknya ranjang itu kayak semacam dipan untuk tempat narok kasur. Pokoknya yang di bawahnya ada kolongnya. Nah, di situ tempat aku ngumpet. Dan singkat cerita, untuk sayur cumi 1 mangkok itu tadi aku abisin ya. Aku abisin sendiri, aku cemilin sendiri, dan masya Allah banget. Itu sekitaran 10 atau 15 menit kemudian, di situ tuh aku langsung hoe dan muntah sejadi-jadinya. Masya Allah, semua isi perut aku keluar bersamaan. Dan di situ ya Allah, pokoknya kelingan ya, kepala aku kayak pusing, mual itu tuh nggak berhenti-berhenti sampai ke malamnya. Makanya di situ tuh aku bener-bener trauma banget makan yang namanya persifutan. Tapi alhamdulillah setelah menikah, setelah punya anak 2 di sini aku udah mulai suka lagi nih makan persifutan, makan udang, makan cumi, makan kepiting, makan gurita. Pokoknya sekarang aku udah mulai suka dan alhamdulillah di situ tuh aku nggak pernah muntah lagi. Dan ya udah, ini kita balik lagi aja ke isi videonya. Ngomong-ngomong ini udah ketinggalan jauh banget ya say. Di sini tuh untuk di bagian kepitingnya udah kelar aku cuci bersih tadi, terus aku rebus dulu ya di sini. Dan untuk kepitingnya ini tuh nggak aku masak yang begini begitu, nggak sih, cuma aku rebus aja. Tapi udah aku kasih perbumbuan juga ya tadi, seperti garam, kaldu ayam, terus pakai daun salam juga. Cuman di situ tuh aku skip sama yang namanya serai geprek karena di sini aku lagi nggak punya serai nih, mau ngambil di belakang rumah itu jauh banget. Nah, di kompor sebelah itu tuh biar kerjaan dapur cepet kelar, di situ aku juga nyambi ngegoreng si udangnya ya say. Udangnya juga udah kelar aku marinasi, terus perbumbuannya di situ tadi seperti yang kalian lihat, ada tomat,
tomat, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama cabai rawit. Udah kayak gitu aja perbumbuannya. Untuk di bagian penggorengan udang, alhamdulillah udah kelar karena kebetulan untuk udangnya tadi aku tuh cuma gorengnya satu bungkus aja ya say. Yang bakalan kita bikin sambal itu cuma satu bungkus, sementara yang satu bungkusnya lagi itu udah aku simpen ke dalam kulkas. Nah di sini tuh sembari kita nunggu si kepiting rebusnya mateng, aku mau nyambi-nyambi sambil potekin daun singkong karet dulu nih. Hayo, siapa nih di sini yang sama kayak aku baru tahu kalau misalkan daun singkong karet itu tuh bisa dimakan? Karena setahu aku dari dulu yang namanya daun singkong karet ini tuh nggak bisa dimakan loh say, karena ini menurut sebagian orang ini daun singkongnya beracun. Karena di kampung aku dulu tuh walaupun banyak tumbuhan daun singkong karet kayak gini, itu tuh para tetangga ataupun orang-orang kampung nggak ada satupun yang mau mengkonsumsi daun singkong karet ini ya, karena seperti yang mereka bilang ini tuh daun singkongnya beracun. Tapi setelah aku tuh berkeluarga dan masya Allah baru tahu sekarang kalau rasanya daun singkong karet ini tuh enak banget. Dan di sini tuh yang perlu kalian tahu, dan di sini aku mau jelaskan kalau yang namanya daun singkong karet ini tuh menurut aku nggak beracun sama sekali ya say, karena di sini tuh aku sejauh ini alhamdulillah masih sehat-sehat aja, aman-aman aja, malahan badan aku gemuk nih karena keseringan makan daun singkong. Oke, singkat ceritanya aja nih, alhamdulillah banget di sini tuh untuk rebusan daun singkongnya udah mateng, sambal udangnya udah jadi, terus untuk rebusan kepiting kita juga masya Allah, alhamdulillah banget di sini tuh mentereng banget. Dan di sini tuh kita udah siap aja untuk makan ya say. Walaupun 3 menu kayak gini, tapi ini tuh dijamin beneran deh bakalan nambah berkali-kali. Tim yang suka makannya diaduk-aduk, mari kita kumpul merapat dulu. Kita aur-aur nasinya pakai sambal, pakai rebusan daun singkong juga masya Allah. Dan karena aku mau lanjut makan, jadi sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye bye.